adik-adik, kita bahas materi porifera ya. Pernahkah adik-adik mendengar kata porifera? Ya tentu, porifera adalah contoh dari animalia yang tidak bertulang belakang atau yang kita sebut dengan avertebrata. Apa saja poin yang perlu kita pahami dari porifera? Yang pertama adalah dari arti katanya. Porifera berasal dari kata porus yang artinya lubang kecil dan vera yang artinya membawa. Maka porifera adalah hewan yang tubuhnya berpori-pori. Poin yang kedua adalah kedudukannya di alam, tentu sebagai animalia yang avertebrata atau yang tidak bertulang belakang. Dan yang ketiga adalah habitat, bahwa pada umumnya porifera ditemukan di perairan, khususnya air laut. Yang keempat, dari segi keadaan atau struktur tubuhnya. Yang kelima, dari segi fisiologi atau fungsi kerja tubuhnya. Yang keenam, klasifikasi atau pengelompokan daripada porifera. Dan yang terakhir adalah peranan porifera dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita akan bahas dari keadaan tubuh atau struktur tubuh porifera. Porifera tersusun dari dua lapisan tubuh, yaitu yang disebut dengan diploblastik, terdiri dari lapisan ektoderm atau lapisan paling luar dan lapisan endoderm atau lapisan paling dalam. Yang kedua, bentuk tubuh porifera seperti vas bunga. Jika kita perhatikan, pada gambar berikut bisa kita lihat bahwa porifera tubuhnya mirip atau seperti vas bunga, di mana bagian tubuh daripada porifera terdiri dari yang pertama, tempat masuknya air disebut dengan ostium. Kemudian pada bagian tengah tubuhnya terdapat rongga yang disebut dengan rongga spongosoel. Air yang masuk tadi akan keluar lewat osculum. Jika kita perhatikan, lapisan tubuh porifera terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan paling luar dan lapisan paling dalam, di mana di antara lapisan spongosoel terdapat lapisan mesoglea. Jika kita perhatikan, pada lapisan mesoglea ini nanti ada koanosit. Koanosit ini berfungsi sebagai sistem pencernaan makanan dan yang mengatur aliran air. Di lapisan mesoglea kita bisa menemukan adanya amoebozoid dan spicula yang berfungsi sebagai kerangka tubuhnya yang terbentuk dari skleroblast. Lapisan tubuh daripada porifera, lapisan paling luarnya itu terdiri dari pinakosit. Yang selanjutnya adalah bahwa tubuh porifera radial simetri. Yang selanjutnya adalah dari segi fisiologi atau fungsi kerja tubuhnya. Jika kita perhatikan, yang pertama, sistem nutrisi atau sistem pencernaan makanannya menggunakan koanosit. Yang kedua, sistem respirasi, yaitu terjadi pertukaran O2 dan CO2 pada seluruh permukaan sel. Yang ketiga, sistem transportasi atau sistem peredaran darah, yaitu dia tidak bergerak melainkan menempel di substrat. Sistem ekskresi, yaitu terjadi pengeluaran air lewat osculum. Yang keenam, yaitu sistem gerak menggunakan koanosit melalui aliran air. Yang ketujuh, sistem koordinasi menggunakan inti eukariotik. Dan yang terakhir adalah sistem reproduksi
baik secara aseksual atau yang disebut dengan vegetatif dengan membentuk kuncup, dan secara seksual atau yang disebut dengan generatif yaitu dengan menggunakan koanosit, amoeboid, membentuk spermatozoa. Kemudian dari segi klasifikasi atau pengelompokan daripada porifera, dikelompokkan yang pertama berdasarkan tipe saluran air. Berdasarkan tipe saluran air, porifera dibagi menjadi 3. Bisa kita perhatikan konsepnya, yaitu adalah aska, suka, lelucon. Jika kita perhatikan pada gambarnya, ada gambar A, B, dan C. Di mana gambar A itu adalah tipe askon. Tipe askon ini merupakan tipe saluran air yang paling sederhana. Yang kedua ada tipe sikon. Tipe sikon lebih rumit daripada tipe askon. Dan yang terakhir adalah tipe leukon atau ragon, di mana inilah tipe yang paling rumit tipe saluran airnya. Jadi jika kita urutkan tipe saluran air yang paling sederhana hingga yang paling rumit, itu yang pertama adalah askon, yang kedua adalah sikon, dan yang paling rumit adalah leukon atau ragon. Yang kedua, berdasarkan zat penyusun spikulanya atau kerangka tubuhnya. Yang pertama, ada dari segi kelas kalkarea, penyusun spikulanya terdiri dari zat kapur, contohnya adalah grantia dan skipa. Yang kedua, hexatinellida, penyusun spikulanya adalah zat silikat, contoh spesiesnya adalah peronema. Dan yang terakhir adalah deomospongia, penyusun spikulanya adalah serabut spongin, dan contoh spesiesnya adalah Spongilla dan Euspongia. Yang terakhir adalah manfaat atau peranan porifera dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, dari segi yang menguntungkan, bahwa spongin dan hiposomnia dapat dijadikan sebagai spons mandi. Yang kedua, dapat mengobati kanker kulit dan menghasilkan bioaktif sebagai bahan baku obat. Kemudian apa peranan porifera yang merugikan? Peranannya adalah porifera ini suka melekat pada tiram ya, sehingga dapat menurunkan kualitas tiram tersebut. Nah, demikian topik untuk porifera. Semoga bermanfaat.